Saudara-saudari terkasih, setelah melihat beberapa hal tentang Bunda Maria, sekarang kita akan melihat tentang Rosario. Rosario adalah doa yang sangat sederhana dan menjadi salah satu identitas gereja Katolik. Rosario bukanlah bentuk doa yang sekali jadi, tetapi berkembang terus seiring dengan pertumbuhan gereja dan usahanya untuk semakin mendekatkan diri pada Kristus, atau semakin serupa dengan Kristus, atau semakin kudus. Dalam surat apostolik Rosario Perawan Maria, Paus Yohanes Paulus II menyatakan bahwa Rosario secara berangsur-angsur memperoleh bentuknya dalam milenium kedua di bawah bimbingan Roh Kudus. Tak terbilang orang kudus mencintai doa ini dan pimpinan gereja senantiasa menganjurkannya. Rosario adalah doa yang sederhana tetapi sangat mendalam. Pada ufuk milenium ketiga ini Rosario tetap merupakan doa yang sangat bermanfaat, doa yang ditetapkan untuk menghasilkan panen kekudusan. Dengan mudah Rosario melebur dalam perjalanan rohani orang Kristiani. Saudara-saudari, pada kesempatan ini, kita akan melihat bagaimana Rosario itu terbentuk. Sejarah Rosario bisa ditelusuri mulai dari para petapa awal dalam gereja Katolik, yaitu pada abad ketiga. Para petapa ini disebut hermit atau eremit. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan keramaian masyarakat dan hidup menyendiri di padang gurun. Alasannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Elias dianggap sebagai pendahulu para pertapa dalam Perjanjian Lama. Santo Yohanes Pembaptis juga hidup seperti petapa di padang gurun. Kristus juga menjalani kehidupan seperti ini ketika dia mengundurkan diri ke pegunungan. Tetapi kehidupan eremitik benar-benar dimulai hanya pada masa penganiayaan. Orang pertama yang melakukannya adalah Santo Paulus dari Mesir, yang biografinya ditulis oleh Santo Hieronymus. Dia mulai hidup bertapa sekitar tahun 250. Sozomen, salah satu sejarawan gereja paling awal, menulis bahwa Santo Paulus akan mengisi kantongnya dengan 300 kerikil dan membuang satu setiap kali dia selesai mengucapkan doa. Dia sendiri yang menetapkan 300 doa tersebut. Tetapi setelah para pertapa ini bersatu dalam komunitas, dipelopori oleh Santo Pachomius, sekitar tahun 290, salah satu bapa monastik terbesar. Mereka memiliki aturan bersama yang merupakan ciri kehidupan membiara, seperti doa bersama. Orang-orang Irlandia mulai memprakarsai metode pendarasan doa. Bentuk Rosario semakin tampak ketika para biarawan mulai mendaraskan mazmur, baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam komunitas. Sejak zaman para rasul, mazmur dalam bahasa Ibrani telah digunakan oleh orang Kristen sebagai sarana doa pribadi maupun doa bersama. Ketika mazmur menjadi praktik umum dalam biara, mazmur dibagi menjadi 3, masing-masing kelompok yang terdiri dari 50 mazmur. Pengelompokan ini dikenal sebagai natrikoikat, artinya 3 kali 50-an. Kemudian, pendarasan mazmur menjadi sarana penghapusan dosa. Pada tahun 800, biara di Kembel dan Canterbury mewajibkan anggotanya untuk berdoa 2 natrikoikat untuk ketenangan jiwa para dermawan atau biarawan yang telah meninggal. Saudara-saudari, 150 mazmur menjadi bagian terpenting dalam hidup membiara. Tetapi para anggota yang tergabung dalam biara tidak semua orang terpelajar yang bisa membaca dan menulis. Serta tidak semua anggota mengerti bahasa Latin. Ada juga anggota-anggota yang tidak terpelajar, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk berdoa bersama. Maka harus ada terobosan dalam doa, agar semua orang dapat terlibat dalam doa. Menghafalkan mazmur dianggap terlalu sulit dan tidak praktis. Maka, 150 mazmur diganti dengan 150 doa Bapa Kami. Selama awal hingga akhir abad pertengahan, mazmur disusun ulang dalam ofisi suci sehingga semua 150 mazmur akan didaraskan setiap minggu. Sedangkan untuk orang-orang yang tidak terpelajar dibuat doa yang sederhana, yang memungkinkan semua orang dapat ikut berpartisipasi. Gagasan ini diwujudkan dalam pembuatan buku 150 doa dalam bahasa sehari-hari dan sesuai bacaan mingguan.
Perkembangan paling alami dari doa-doa populer yang digunakan dalam pembacaan Natri Koikat adalah pengenalan Mazmur Yesus dan penggunaan doa Bapa Kami dalam doa tersebut. Mazmur Yesus adalah serangkaian 150 doa yang berusaha mengungkapkan gambaran Kristus di masing-masing 150 mazmur. Serangkaian meditasi ini berkembang menjadi catatan tentang kehidupan Kristus, yang menceritakan secara singkat peristiwa-peristiwa utama yang terjadi dari penjelmaan sampai kenaikan. Orang Irlandia kembali menjadi pemimpin dalam perkembangan ini. Dengan renungan akan kehidupan Yesus, maka kemungkinan-kemungkinan untuk pengembangannya pun semakin terungkap. Para biarawan Irlandia, sekitar tahun 750, mulai menggunakan Pater Noster, atau doa Bapa Kami, untuk meditasi atau mazmur doa penebusan dosa. Melalui pergeseran doa yang terkenal dan diturunkan secara alkitabiah, pengembangan Rosario mengambil langkah besar untuk menjadi doa bagi semua orang. Praktek pendarasan doa Bapa Kami sebagai pengganti mazmur menyebar ke benua Eropa melalui karya para biarawan Irlandia. Pada tahun 1096, di Cluny, ditemukan sebuah keputusan bahwa para anggota yang menjadi imam, harus merayakan misa untuk setiap anggota yang sudah meninggal. Dan bagi mereka yang bukan imam harus membaca 50 mazmur, atau 50 doa Bapa Kami. Praktek serupa ditemukan di Sistersian pada abad ke-12. Setiap anggota komunitas setiap tahun diminta untuk mendaraskan mazmur 10 kali, atau doa miserere atau Bapa Kami sebanyak 150 kali. Untuk setiap kematian dalam komunitas, setiap rahib harus melafalkan miserere atau Bapa Kami 150 kali sesuai dengan 150 mazmur. Kebiasaan itu menyebar secara alami pada abad pertengahan karena banyak orang berhubungan secara ekonomi dan spiritual dengan para biarawan. Catatan tertulis tentang devosi semacam itu di antara kaum awam memang sedikit. Tetapi diketahui bahwa periode ini menghasilkan penggunaan manik-manik untuk menghitung doa. Menurut William dari Malmesbury tahun 1040, manik-manik itu dirangkai dengan seutas tali. Tujuannya adalah agar dengan meraba manik-manik satu persatu dan juga sekaligus mengucapkan doanya, mereka tidak akan gagal mendaraskan doa dengan jumlah yang tepat. Bukti lebih lanjut adalah penggunaan manik-manik untuk menghitung doa Bapa Kami. Kata pater, berasal dari Pater Noster, yang mengacu pada mereka yang bibirnya bergerak cepat dan terus-menerus, seperti yang terjadi saat seseorang melafalkan Rosario. Nyatanya, kebiasaan menyebut Rosario sebagai Pater Noster menjadi begitu tertanam kuat sehingga nama itu tetap populer, bahkan setelah Salam Maria menjadi doa utama yang dihitung dengan manik-manik. Hingga tahun 1496, sebuah laporan dari Kedutaan Venesia di London mencatat bahwa orang Inggris mengikuti misa setiap hari, dan mengucapkan banyak Pater Noster di depan umum. Para wanita membawa untaian panjang manik-manik di tangan mereka. Saudara-saudari, sejauh ini kita telah menelusuri perkembangan Rosario dari serangkaian mazmur hingga pembacaan Pater Noster berulang-ulang yang dihitung pada manik-manik. Pada tahun 1000, Natri Koikat dari doa Bapa Kami yang dikenal sebagai mazmur sederhana, atau mazmur kecil, digunakan secara luas. Baik religius yang tidak dapat menggunakan bahasa Latin maupun awam, menemukan sahabat pada mazmur sederhana ini. Melalui devosi doa ini, semua umat Kristiani dapat berdoa dalam persekutuan dengan gereja, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Langkah besar berikutnya dalam proses itu adalah pengenalan mazmur marial. Perkembangan evolusioner dari doa ini telah menyebabkan peran utamanya dalam Rosario saat ini. Saudara-saudari kita telah melihat bagian paling awal sejarah Rosario yang dimulai oleh para petapa yang menghitung doa mereka. Kemudian mazmur digunakan sebagai doa pokok mereka. Karena anggota biara tidak semua terpelajar, maka 150 mazmur diganti dengan 150 doa Bapa Kami. Doa ini kemudian dipermudah dengan menggunakan manik-manik sebagai alat bantu doa.
Pada bagian berikutnya kita akan melihat bagaimana doa 150 Bapa Kami ini berkembang menjadi doa Salam Maria dan bagaimana doa Salam Maria terbentuk. Kita lanjutkan bagian kedua ini di video berikutnya. Shalom, berkat Allah menyertai saudara-saudari.